Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan Bapak Ibu kesehatan, kekuatan iman, walaupun mungkin kondisi kesehatan menurun, tapi tetap hadir di masjid ini. Semoga ini menjadi sebab Allah sembuhkan segala penyakit, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki insyaallah. Bersalawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersalawat kepada Rasulullah kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang menjadi sumber kekuatan Rasulullah SAW diberikan kesabaran, ketabahan, karena Allah juga menguatkan Rasulullah SAW dengan Al-Quran juga. Jadi Al-Quran diturunkan ke Rasulullah, kemudian Allah juga menguatkan Rasulullah dengan Al-Quran, dengan menceritakan kepada Rasulullah apa yang dialami oleh para nabi dan rasul di masa lalu. Jadi kalau yang kisah yang terbaik dalam Al-Quran itu, apa kata Allah? Nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah yang terbaik dalam Al-Quran. Nah, inilah sumber kekuatan Rasulullah. Kisah yang terbaik itu di siapa? Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kalau kita ingat Bu, Nabi Yusuf dan keluarga besarnya ini menjadi contoh untuk satu rumah tangga yang menyebabkan rumah tangga kita hancur, yang menyebabkan anak melawan kepada orang tua. Semuanya itu terdapat di keluarga besar Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa kita mengambil pelajaran. Kalau kita lihat sejarah ya Bu ya, berawal dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak ini Bu, di masa tuanya matanya buta. Jadi dia mempunyai dua orang anak, satu namanya Yakub, nah itu Nabi Yakub Pak, satu namanya Ais. Nabi Ishak lebih cenderung sayangnya kepada Ais. Nah, jadi itu ingat Pak. Nah, Nabi Ishak sayangnya kepada Ais, sementara istrinya itu lebih sayang kepada Nabi Yakub. Nah, ini puncak bala permasalahan dalam rumah tangga. Ketika ayah dan ibu masing-masing punya anak kesayangan. Itu ya Bu ya, kalau ada terasa nih, hindarkanlah ini Bu. Apa kata Rasulullah Pak? Jika engkau tidak ingin dibedakan oleh anakmu di masa tua, jangan membedakan kasih sayang di antara mereka. Jangan nanti terkecil hati Bu, tidak mau anak saya membantu saya. Dulu waktu dia kecil ada anak kesayangan, selalu dikasih. Ayang ini tidak pernah Pak. Nah kemudian Bu, apa kata Nabi Ishak? Ais, ayah ingin sekali kau buatkan makanan untuk ayah. Terdengar oleh istri Nabi Ishak, langsung dipanggilnya anak kesayangannya Pak, Nabi Yakub. Yakub, cepat kau buatkan makanan untuk ayahmu,
kemudian pakai baju yang sering dipakai Ais. Setelah itu minta doa kepada ayah. Di sini terlihat, Pak, ternyata doa ayah itu dahsyat. Justru ibu menyuruh anak minta doa kepada ayah. Langsunglah Nabi Yakub, Pak, buat makanan. Setelah selesai makanan dibuat, kemudian dia antarkan ke ayahnya. Dia katakan kepada ayahnya, "Ayah, ini makanan ayah." Langsung dipegang Nabi Ishak bajunya, Bu. "Kau Ais, tapi kenapa suara kau seperti Yakub?" Itu, Pak. "Sudahlah ayah, makanlah, doakan aku ayah." Apa yang harus ayah doakan? Mohonkan kepada Allah ya, agar aku mempunyai harta dan keturunan yang banyak. Jadi kalau untuk kepentingan dunia ini, doa ayah itulah yang sangat diandalkan, Bu. Didoakanlah oleh Nabi Ishak. Setelah itu dia makan. Begitu selesai, tak lama datang Ais, Pak. "Ayah, makanan sudah siap. Silahkan makan ayah." "Ada apa ini?" kata Nabi Ishak. "Kenapa suara kau Yakub seperti Ais?" "Aku Ais, ayah." "Jadi siapa tadi yang ngantar aku makanan?" "Oh, berarti sudah ada yang ngantar makanan ke ayah?" "Sudah." "Berarti Yakub yang mengantarkannya." Mulai sakit hati Ais. "Kau potong aku Yakub ya." Apa kata Ais? "Ayah, doakan aku memiliki kekuatan dan pasukan yang banyak di masa depan." Niatnya apa, Pak? Dia akan balas dendam kepada Yakub. Itulah yang membuat anak akhirnya saling bermusuhan. Kan terjadi juga sampai sekarang yang macam ini nih, Pak. Setelah itu tahu ibunda Nabi Yakub bahwa Ais minta doa seperti itu, langsung dipanggilnya anaknya. "Yakub, cepat kau lari dari sini, nak." Disuruh emaknya lari, Pak. Makanya kadang, Bu, kalau ada anak kita buronan dikejar polisi, pasti emaknya yang nyuruh lari, Pak. Sampai hari ini, asal ada penggerebekan, mamanya pasti yang nyuruh lari. "Cepat kau lari dari sini, nak, karena abang kau dendam sama kau. Cepat kau pergi." Langsunglah Nabi Yakub, Pak, minta izin kepada ayahnya. Berangkatlah dia, Bu, ke rumah pamannya. Nah, dalam riwayat nama pamannya ini Laban namanya. Sampai di rumah Laban, diceritakanlah oleh Nabi Yakub kenapa dia sampai ke situ. Kata Laban, "Ya udahlah, tinggal aja kau sini Yakub. Kau kerjalah sama aku." Kerjalah sama pamannya ini. Nah, pamannya ini punya anak perempuan, Bu, 2 orang. Satu namanya Lia, satu namanya Rahil. Tapi wajahnya sangat berbeda, Bu. Yang Lia ini sangat jelek. Tapi Rahil sangat cantik, Pak. Jadi kadang ada berbeda tuh, Bu, ya. Ada memang kadang kita ini punya anak berbeda dari yang lain. Kadang itu ujian dari Allah, Bu. Saya nengok kadang di media sosial itu, Bu, ya. Ibu ini punya 2 orang anak, satu cantik, satu jelek. Yang jelek itu tidak pernah muncul, Pak, di media. Yang cantik itu aja, yang jelek itu tukang fotonya, Bu. Dia tidak pernah masuk di media sosial. Sampai kadang saya tuh iseng pula, Pak. "Anak berapa orang, Bu?" 2. "Yang satu lagi mana?" Dia sering mau moto aja, tidak mau dia masuk. Takutnya ibu ini yang nyuruh, Pak, kan. "Kau moto aja lah, tidak usah masuk lagi, malu mama nanti." Bisa jadi seperti itu, Bu. Malu dia punya anak jelek. Nah, di zaman Nabi Yakub pun udah ada macam itu, Pak. Nabi Yakub mengatakan kepada pamannya Laban, "Paman, aku kan akan lama tinggal di rumah paman nih. Sementara tidak baik juga rasa paman punya anak perempuan di rumah. Bagaimana kalau menurut paman kalau aku menikah dengan Rahil?" Jadi dari sini terlihat apa, Bu? Dari zaman dahulu itu laki-laki itu mau sama perempuan cantik sama laki-laki tampan, Pak.
Nabi Yakub aja milihnya yang cantik. Jadi kalau ada Bu ya perempuan mengatakan saya tidak penting laki-laki itu ganteng, yang penting dia soleh, bohong tuh Pak, tidak yakin saya Pak. Biasanya tuh Bu ya, kalau dia wajahnya kurang, duitnya banyak biasanya tuh Pak. Jadi wajahnya termaafkan jadinya. Kalau itu tuh iya tuh. Sedangkan Nabi aja milihnya yang cantik loh Bu. Rahil yang dipilihnya. Jadi itu udah sesuatu hal yang biasa sebenarnya. Ada waktu banjir di Jakarta, Bu, nenek-nenek tidak mau turun dari atas atap Pak. Suruh Basarnas turun nek. Kata nenek tuh, "Udah aku mau sama yang apa tadi ada yang ganteng tuh." Milih Pak, bayangkan tuh Pak. Biarlah dia tersangkut di atap tuh. Asal yang ganteng itu yang menyelamatkan dia Pak. Baru mau dia turun. Jadi itu hal yang fitrah terjadi Bu. Nah kemudian Bu, kata pamannya ini boleh, kau boleh menikah dengan Rahil, tapi syaratnya kau kerja dulu sama aku 6 tahun. Nah disuruh pamannya kerja dulu nih Pak. Kerja 6 tahun. Setelah itu nanti baru kau boleh menikah dengan Rahil. Karena ada tujuan mau menikahi Rahil ini Pak, semangatlah Nabi Yakub. Jadi kalau kita itu Bu, hidup ada tujuan pasti semangat Pak. Tapi kalau tidak ada tujuan melemah itu jadinya. Semangatlah Nabi Yakub kerja. Begitu sampai 6 tahun, apa katanya ke pamannya, "Paman, jadikan aku nikah sama Rahil." Kata pamannya, dia gini pula Yakub. Udah menjadi adat kebiasaan kita. Kalau kakaknya belum nikah, adiknya belum bisa nikah lagi. Nah, itu kena Pak. Tapi pada zaman itu masih disyariatkan bahwa boleh menikahi 2 orang perempuan bersaudara. Pada saat itu terpikir oleh Nabi Yakub, siapalah yang mau menikahi Lia nih? Wajahnya itu sangat kurang Pak. Akhirnya kata, jadi macam mana caranya paman supaya aku bisa nikah sama Rahil? Nikahlah kau sama kakaknya dulu. Oh, ngedrop Nabi Yakub dibuat Pak. 6 tahun menunggu, rupanya dapat yang tidak di hati Pak. Baru terpikir oleh Nabi Yakub, dulu aku mencurangi abangku dalam hal minta doa ke ayah. Rupanya sekarang kena pula aku. Artinya apa Bu? Kita yang pernah menzolimi orang, suatu saat kita akan dizolimi. 2 dosa yang akan kita terima di dunia ini sebelum kita mati. Memutuskan hubungan silaturahmi, menzolimi orang lain. Itu cash dibayar di dunia. Akhirnya udahlah ini dosaku nih kata Nabi Yakub. Okelah paman, aku nikahlah dengan Lia. Nikahlah Nabi Yakub. Jangankan rasa cinta, rasa iba aja tidak ada loh Pak. Ini tujuannya untuk bisa nikahi Rahil nih Bu. Ditambahlah waktu selama 4 tahun. Akhirnya menikahlah sama Lia. Rupanya Bu, walaupun Lia ini wajahnya kurang, tapi dia subur Pak. Jadi Bu, gampang dapat anak. Dapat juga anak Nabi Yakub dari Lia ini beberapa orang. Tapi itulah Bu, makin beranak dia makin tak suka Nabi Yakub sama dia Pak. Akhirnya Nabi Yakub sama anaknya cuek Bu. Jadi kalau suami ibu selama ini acuh tak acuh dia sama anak, takutnya itu terpaksa dia nikah sama ibu. Karena imbasnya itu Pak, kita tidak suka Pak. Otomatis itu tidak suka juga kita dengan yang anaknya jadinya. Itu bahayanya Pak, sebuah pernikahan tanpa ada rasa cinta. Ngeri Bu efeknya. Kemudian setelah beberapa tahun Bu, barulah kata kata Laban, ini saatnya kau menikah dengan Rahil. Begitu mendengar akan menikah dengan Rahil, tidak tanggung bahagianya Nabi Yakub, dapat yang di hatinya Bu. Semua kasih sayang dia tumpahkan kepada Rahil. Tidak acuh dia lagi Bu sama anaknya. Total anak Nabi Yakub
sama istrinya Lia. Kemudian ada 2 orang simpanan, Pak. Dan dulu boleh pakai dayang-dayang, Bu. 11 jumlah anaknya. Sementara Rahil walaupun cantik tetapi ditakdirkan Allah mandul, Pak. Jadi seringlah Lia memanas-manasi dia, aku walaupun buruk aku bisa beranak. Tuh apa kau cantik tapi kau mandul. Diejek-ejek lah, Pak. Cuman Nabi Yakub semua kasih sayangnya tertumpah hanya kepada Rahil. Makanya laki-laki itu, Bu, ya, kalau udah melenceng dia, dapat dia, Pak, itu anak istri bisa dilupakan. Itu pula lah kadang kekurangan sifat kami laki-laki ini, Bu. Makanya kawallah dengan doa. Tidak bisa dengan diawasi kemudian disuruh orang minta-intai, tidak bisa. Berdoa kepada Allah untuk menjaga. Karena laki-laki kalau dia jatuh cinta lagi, dia bisa tidak peduli, Pak, kepada anak dan istri. Secara umum, ini secara umum nih, Pak, ya. Walaupun tidak semua kejadian seperti itu. Nah, setelah itu, Pak, begitu sudah beberapa tahun kesal hati Rahil nih, Bu. Udah capek aku, ndak juga aku punya anak. Dia makin dipanas-panasi oleh Lia ini, Pak. Apa yang dilakukan Rahil, Bu? Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Betul-betul yang diminta kepada Allah. Hilangnya sakit hatinya dulu. Dihilangkan rasa sakit hati yang terhadap ucapan orang. Dia betul-betul mendekat kepada Allah. Ternyata begitu dia meminta kepada Allah, sekali dikasih Allah anak, tak tanggung pula, Pak. Paling ganteng di dunia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Mak cantik, anak ganteng. Kadang, Bu, yang malang tuh apa, Bu? Emaknya wajahnya biasa aja, anaknya cantik, azab kadang dibully orang. Betul anak ibu nih, Bu. Ibu iya lah nih ya, enggak ada mirip ibu sih. Itu kadang-kadang sedih ya pula, Bu, ya. Nah, rupanya ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dihilangkan rasa sakit hati, di saat itulah takdir baik Allah akan bekerja. Dapat anak ganteng. Beberapa tahun kemudian dapat lagi anak Bunyamin, Bu, namanya. Cuman waktu Rahil melahirkan Bunyamin, beliau pun meninggal dunia. Jadi Nabi Yakub, Bu, tumpah ruah kasih sayangnya terutama kepada Nabi Yusuf. Ada milih nih, Bu. Bunyamin sayang juga tapi tidak seberapa. Tapi kalau ke Yusuf nih, Pak, betul-betul sayang. Ke anak yang 11 nih betul-betul cuek. Jadi kadang yang membuat anak durhaka sama orang tua karena orang tuanya cuek sama dia, Pak. Acuh. Jadi betul-betul tidak dipedulikan, tapi duit dikasih nih, Pak. Nabi Yakub kaya, Bu. Nabi Yakub itu dia punya mukjizat. Misalnya dia ingin kambingnya warnanya apa, dia tinggal gosok aja perutnya, Pak. Keluarlah kambing warna itu. Itulah kedahsyatan mukjizat Nabi Yakub, sehingga dia kaya. Kambingnya harganya jadinya mahal, Pak. Nah, kemudian, Bu, begitu sudah lama terasa akhirnya sama anak yang 11 ini. Terasa sama anak yang 11 ini, kasih sayang ayahnya hanya untuk Yusuf. Betul-betul dibedakan. Dan saya pernah menyaksikan sendiri macam di Pekanbaru nih. Kalau anaknya tuh cantik, cerdas, itu dipuji-puji tuh. Tengok kakak kau tuh. Tengok kakak kau tuh. Rupanya menyimpan anak, Bu. Dia dibanding-bandingkan tuh. Tidak ada orang yang suka dibandingkan, tapi kadang kita lupa. Macam ada perempuan, Bu, bang, tengoklah tuan suami siapa tuan. Pergi pagi diciumnya istrinya. Jadi menurut kau ya cium juga lah. Pergi suami ke situ, Pak. Bang, apa bang ke situ? Tapi kau suruh cium dia. Bukan itu maksud aku, tetangga itu dicium istri abang, cium juga laku. Dibanding-bandingkan terus, Pak. Dibandingkan suami dengan orang. Yang suami macam itu juga, tengok istri siapa tuh, pagi dah sibuk dia. Abang bini betul lah abang sama dia. Itu ngamuk, Bu. Tidak ada orang suka dibandingkan. Nah, jadi begitu
kasih sayang tertumpah ini, rupanya anak yang 11 ini langsung rapat, Pak. Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar. Wahai ayah, aku bermimpi, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Langsung menggigil Nabi Yakub, Pak. Artinya apa itu? Kalau sudah bersujud berarti ada peristiwa besar. Langsung khawatir. Maka kata Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, ya bunayya, la ta'sus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan sampai tahu saudara-saudaramu. Artinya Pak, Nabi Yakub udah terasa, Pak, dia memang pilih kasih. Jadi orang tua hati-hati betul dia, jangan sampai pilih kasih. Setelah itu, Bu, rapat 11 ini apa hasil rapatnya, Pak? Kita harus bunuh Yusuf. Itu yang membuat saudara bertengkar itu loh, Bu. Kita harus bunuh Yusuf. Datang yang satu lagi, jangan bunuh dia, bahaya nanti. Kita asingkan saja dia. Kita buang dia supaya dia terasa penderitaan kita yang bertahun-tahun. Akhirnya disetujuilah, tidak membunuh tapi cuman diasingkan saja. Bagaimana cara membawa Yusuf keluar dari rumah ini? Pasti ayah tidak mau ngasih. Dibujuklah ayahnya, Bu. Ayah, kasihan kami nengok adik kami Yusuf ni, ayah tidak pernah main keluar. Sementara tengoklah kawan-kawannya main. Biarlah kami ajak ayah. Enggak, kalau kalian mau main mau tidak pulang serah kalian lah. Tapi jangan kalian bawa-bawa Yusuf. Dibujuk terus, Pak. Akhirnya ngalah Nabi Yakub. Ya udahlah, abang-abangnya mau ngajak dia main, bawalah. Oke lah, kalian bawalah Yusuf ini. Aku serahkan perlindungan Yusuf kepada kalian. Apa kata Rasulullah? Di kata-kata inilah Allah marah kepada Nabi Yakub, karena menyerahkan perlindungan Nabi Yusuf kepada manusia. Itu yang tidak boleh itu. Dibawalah Nabi Yusuf ini pergi oleh saudaranya yang 11 sampai di perbatasan Yordania dan Mesir. Ada sumur di sana. Buka baju kau Yusuf. Kata Nabi Yusuf, apa salah aku, bang? Tak perlu kau tahu salah kau. Kau penting kau buka baju kau dulu. Jadi kadang ada kita merasa, apalah saudaraku ini benci sama aku tidak pernah cari gara-gara sama dia. Takutnya itu, Bu. Ada yang tersimpan yang tak bisa dia ucapkan. Akhirnya adik jadi korbannya dia. Bapaknya yang lebih sayang ke Yusuf, saudara sakit hati, Nabi Yusuf yang kena akhirnya. Suruh buka baju, dimasukkan ke ember, dimasukkan ke dalam sumur tuh, Pak. Masuklah dia dalam sumur. Itulah penderitaan Nabi Yusuf, Bu. Seganteng-ganteng itu manusia kecil baru, Pak, dari masukkan dalam sumur. Jadi di tepi sumur itu ada tempat tegak, Bu. Di situ dia disuruh tegak dalam sumur itu. Bajunya gimana caranya, kata abang-abangnya, udah disembelihkanlah ternak, dikasihlah darah hewan, Pak, di bajunya itu. Menangis-nangislah saudaranya ke Nabi Yakub, ayah, rupanya kami lupa, ayah, lalai kami tadi, tidak nampak Yusuf main sendiri, dia diterkam oleh serigala di bajunya, ayah. Nah, Nabi Yakub nih apa positifnya, Bu? Nabi Yakub ayah yang tidak pernah marah kepada anaknya. Jadi apa kata Nabi Yakub? Semoga Allah membalas keburukan kalian. Cuman itu aja, Bu. Habis itu menangis dia siang malam sampai buta pula mata Nabi Yakub. Jadi kalau memendam kesedihan itu bahaya ternyata. Tinggallah Bunyamin lagi, Pak. Nah, Nabi Yusuf, Bu, menangislah di dalam sumur itu. Sampailah ada orang lewat, Pak. Pas dia mau ngambil air, bergantunglah Nabi Yusuf di ember dia, Pak. Dia heran, ngapa berat betul nih. Pas sampai di atas, wah, hadzal gulam, ini pemuda. Bukan dia mau menyelamatkan, Pak. Pemuda berarti kalau dijual lumayan duitnya. Nah, jadi dijual, Bu. Jadi itulah takdir yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, Pak. Dia tidak salah apa-apa. Anak orang kaya dibuang, kemudian diangkat. Setelah dia diangkat ke atas, dijual
dan harganya murah, Pak. Pas lewat penguasa Mesir, Al-Aziz, sini, ini ada budak, aku jual cuman 2 dirham saja, 180.000, Pak. Dijual lah. Nabi Yusuf udah hitam-hitam dalam sumur tuh. Dibawa oleh penguasa Mesir ini sampai di istananya, dipanggilnya istrinya. Bersihkan anak ini. Kemudian beri dia pakaian. Akhirnya diperkerjakanlah Nabi Yusuf kecil ini, Bu, menjadi pembantu di istana itu, Pak. Jadi pembantu di istana itu tidak boleh keluar dari dapur, Bu. Dijalani Nabi Yusuf takdir itu. Nah, ini pula kita kalau dapat takdir buruk, jangan mengeluh. Jalani saja takdir itu. Jangan buat status kita, ya Allah berat betul rasa beban hidup ini. Tidak perlu. Jangan bikin-bikin caption. Tapi terima takdir itu, Pak. Nabi Yusuf kan anak orang kaya itu, Bu. Dijadikan pembantu. Tidak ada ngomong, Pak. Tidak ada dia cerita sama orang-orang di dapur tuh, aku ini sebetulnya orang kaya. Tidak ada. Sama sekali tidak ada tinggi-tinggi, Pak. Nah, dari kecil tuh, Bu, sampai dia umur 15, nampaklah ketampanan Nabi Yusuf itu. Akhirnya mak angkatnya pun jatuh cinta kepadanya. Jatuh cinta lah. Jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Pas suaminya pergi, Pak, digedornya kamar Nabi Yusuf. Yusuf. Tentu dibuka Nabi Yusuf. Iya nyonya, ada apa? Aku suka sama kau Yusuf. Kau janganlah bilang kau tidak suka sama aku. Kau pasti suka sama aku. Zulaiha kan cantik, Pak. Dalam riwayat disebutkan, Bu, sangat cantik. Makanya kata Rasulullah, salah satu orang yang dinaungi Allah di hari kiamat adalah seorang pemuda yang dirayu oleh perempuan cantik dan kaya untuk berzina, tapi dia mengatakan aku takut kepada Allah. Ini berat nih, mudah-mudahan janganlah dapat ujian nih, Pak. Sedangkan orang gila aja hamil di Pekanbaru nih buat orang. Apalagi cantik dan kaya, Pak. Jadi, Bu, ya, begitu apa, Pak? Begitu Nabi Yusuf di dalam itu, jangan nyonya. Keluarlah nyonya, aku sangat menghormatimu dan suamimu. Jadi apa dibuka Allah dalam Al-Qur'an, Bu? Dalam surah Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaiha suka dengan Yusuf, Yusuf pun suka dengan Zulaiha. Jadi sebetulnya suka sama suka nih, Pak. Tapi Allah selamatkan Nabi Yusuf dengan memperlihatkan tanda. Jadi Allah itu, Pak, kalau kita baik, Allah akan beri tanda agar kita selamat. Akhirnya larilah Nabi Yusuf dalam kamar itu, dikejar sama Zulaiha. Rupanya, Pak, perempuan ini kalau udah suka, Pak, ngeri, Pak. Ternyata kalau maksudnya itu bukan ngeri apa-apa, Bu. Diusahakannya pokoknya, Pak. Apapun gitu dilakukannya. Dikejarnya lah Nabi Yusuf dalam tuh. Lari Nabi Yusuf. Pas sampai di pintu, ditariknya baju Nabi Yusuf. Pas buka pintu, Bu, pas suami Zulaiha sama penasehatnya ada di sana. Langsung Zulaiha difitnahnya Nabi Yusuf. Wahai suamiku, apa hukuman yang pantas bagi orang yang kau pelihara dari kecil, tidak taunya dia goda istrimu? Wah, itu fitnahnya, Pak. Akan kuhukum berat, kata suaminya. Kurang ajar kau Yusuf, tidak nyangka aku. Wah. Kan kejadian ini udah ada lah sekarang nih, Pak, kan? Difitnahnya ajudannya itu gitu, Pak, ya. Nah, udah terjadi zaman dulu tuh, Bu. Makanya ketika apapun yang terjadi sekarang udah ada di zaman dulu, Pak. Ya kasus Brigadir Joshua lah, Pak. Kan dia kan ganteng tuh, Pak. Itu suka akhirnya difitnah bahwa dia yang mengganggu istrinya. Nah, jadi udah terjadi, Bu. Nah, setelah itu, Bu, ya, penasehatnya nih baik, Pak. Tunggu dulu, Tuan. Kalau memang Yusuf yang menggoda, ini posisi di kamar Yusuf. Satu. Yang kedua, baju depan Yusuf rapi. Kalau memang Yusuf yang mengganggu, otomatis istri kau meronta dan menarik-narik bajunya. Seharusnya baju depannya. Maaf Yusuf, tengok baju belakang kau. Pas tengok baju belakang robek. Tuan, istrimu yang mengejar dia. Wah, tapi udah terlanjur ribut. Datanglah raja ini mengatakan, Yusuf, aku minta maaf. Tapi tolong jangan
sebarkan kepada orang bahwa istriku mengganggu. Maafkan kami Yusuf. Tapi rupa netizen dah banyak dengar Pak di istana tuh Bu. Karena ribut tuh dengar semuanya. Karena dengar tuh Pak, heboh lah Bu. Sampailah cerita ke istri-istri menteri. Tidak nyangka ternyata Zulekha suka dengan pembantunya. Itulah gosip yang beredar Bu. Sampai istri-istri menteri itu agak mencemooh. Dia tidak nyangka kita masa selera ratu kita rendah kali. Masa pembantu dia mau sama pembantu. Akhirnya Bu ya, sakit hati Zulekha, diundangnya lah ibu-ibu sosialita tuh Bu ke istana. Diundang semua Pak istri-istri menteri. Setelah itu apa? Setelah mereka berada dalam aula, dikasih pisau, dikasih kemudian sayuran. Silahkan diiris-iris. Silahkan diiris-iris. Kemudian dari jauh disuruh Nabi Yusuf keluar. Ini berarti baru terbit ya Pak ya. Kita lewatkan sedikit. Kemudian Yusuf, keluarlah engkau. Keluar Nabi Yusuf. Kalau di sinetron tiba dikasih kipas tuh Pak. Tuh bergerai-gerai rambutnya Bu ya. Nampak gantengnya Bu, tampak depan, samping ya Pak kan. Tak sadar perempuan ibu-ibu sosialita nih Bu, di sayap-sayapnya tangannya sendiri. Saking terpesonanya Bu. Onde nyonya, ni malaikat ni nyonya, ni bukan manusia. Wajar kau tergoda. Gini aja lah nyonya, kita bagi sama-sama aja lah Yusuf nih. Hampir diperkosa loh Pak. Ramai-ramai Nabi Yusuf. Begitu pula lah nanti ruh keluar dari badan seorang mukmin. Sebetulnya sakit Pak, tapi Allah perlihatkan tempat tinggalnya di surga. Karena terlena menengok surga ini, sehingga tidak terasa lagi nyawa ditarik dari badan. Nah itulah keistimewaan orang Islam yang mukmin. Ruh keluar dari tubuhnya, dia tidak merasakan sakit karena dilengahkan Allah Pak, ditengokkan surga untuknya. Nah itulah harapan kita ya Pak ya. Kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Nah kemudian Bu, diancamlah Nabi Yusuf nih, Yusuf, kalau kau tidak mau melayani kami akan fitnah kau telah menggoda kami dan kau akan dipenjarakan. Atau kau layani kami satu persatu. Kata Nabi Yusuf, penjara lebih aku sukai daripada aku harus melayani kalian. Akhir difitnahlah Nabi Yusuf Bu. Masuk dia ke dalam penjara tanpa peradilan, tanpa kesalahan. Dari umur 15 sampai umur 27 tahun Bu. Sekitar 12 tahun dia dalam penjara. Tapi Nabi Yusuf aman aja dalam penjara itu Bu. Langsung diterimanya takdir itu Pak. Adalah dua orang di penjara itu Bu, bercerita, aku ada mimpi burung mematuk kepalaku. Kemudian yang satu lagi aku mimpi menuangkan air dari dalam cerek. Jadi kata Nabi Yusuf, aku tahu makna mimpi kalian, tapi kalian dengarkan dulu ceramah aku. Diceramahin Nabi Yusuf lah dia Bu. Jadi dikasih hal yang menarik, kemudian nanti baru diceritakan apa mimpi dia. Setelah mereka menerima tauhid yang dua ini Pak, baru kata Nabi Yusuf, yang kepalanya dipatuk burung, kau akan dihukum mati. Yang menuangkan air, kau akan menjadi orang kepercayaan raja. Kalau kau besok keluar dari penjara, jadi orang kepercayaan raja, kau ceritakan sama raja ya, bahwa aku bisa menakwil mimpi. Itulah mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi menakwil mimpi ini tidak sembarangan Bu. Sembarang-sembarang cerita kita hancur hidup kita dibuatnya Pak. Kak aku semalam kan mimpi giling cabai Kak. Kemudian cabainya mantul kena mataku Kak, pedih betul. Mimpi menangis awak tuh, hati-hati tuh, selingkuh suami awak. Akhir curiga terus dia sama suami. Padahal itu artinya Pak. Nah jadi ini ya Bu ya, ini dulu sekelumit yang nanti ujungnya itu apa Pak? Bahwa Nabi Yusuf ini dinikmatinya takdir itu, dan insya Allah akan kita lanjutkan kembali bahwa Nabi Yusuf memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Nah ini subuh ini memang agak spesial. Satu orang yang datang ke masjid ini, Bang Jalil ini dari Jogja, dari Bantul datang, kemudian menghadiahkan saya kamera bagus ini, juga peralatannya. Masya Allah, semoga Allah memberkahi Bang Jalil, dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Kalau tidak salah saya dari Bantul ya Bang Jalil ya, cukup jauh Pak.
Jadi kami berteman di Instagram dan alhamdulillah beliau menyempatkan hadir pagi ini. Masya Allah, semoga Allah memberkahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.